Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wa rusukh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruha ila hadratin Nabi Musafarin Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa nawalah wa ila musannifi hadzal kitab Syekh Badruddin Ibnu Jama'ah wa suriyam furu'ihim wa ahli silsilatihim wa jami'i masyayikhihim wa talamidhihim ila yaumidin. Ila syekhinal kiram wa alimin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 96. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala faslun, adapun ini itu suatu pasal. Faslun, adapun ini itu suatu pasal. Wa'lam, ketahuilah. Wa'lam, ketahuilah. Anna jami'a ma, sesungguhnya seluruh apa-apa. Anna jami'a ma, sesungguhnya seluruh apa-apa. Anna jami'a ma, sesungguhnya seluruh apa-apa. Dzukira, yang telah disebutkan apa ma. Dzukira, yang telah disebutkan apa ma. Min fadilatil ilmi, dari keutamaannya ilmu. Min fadilatil ilmi, dari keutamaannya ilmu. Min fadilatil ilmi, dari keutamaannya ilmu. Wal ulama'i, dan para pemilik ilmu. Wal ulama'i, dan para pemilik ilmu. Innama, adapun. Innama, sesungguhnya apa-apa. Innama, sesungguhnya apa-apa. Huwa, adapun. Huwa, adapun apa-apa. Huwa, adapun apa-apa. Huwa, adapun ma. Itu fi haqqil ulama'il amilina. Itu fi haqqil ulama'il amilina. Itu haknya para ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Huwa, adapun ma, atau adapun apa-apa. Itu fi haqqil ulama'il amilina, pada haknya para ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Al-abraril muttaqina, dan orang-orang mulia yang bertakwa. Al-abraril muttaqina, dan orang-orang mulia yang bertakwa. Alladzina, yang mana mereka, alladzina, yang qasadu, bermaksud atau memiliki niat, bermaksud, qasadu, bermaksud siapa mereka, bihi, dengan ilmu, bihi, dengan ilmu, wajhallahi, menghadap Allah. Wajhallahi, menghadap Allah. Al-Karimi, yang mulia. Al-Karimi, yang mulia. Wazulfa, dan dekat. Wazulfa, dan dekat. Ladaihi, di samping Allah. Ladaihi, di sisi Allah. Ladaihi, di sisi Allah. Ladaihi, di sisi Allah.
fi jannatin na'imi, dalam surga-surganya, fi jannatin na'imi, dalam surga-surganya yang tenang, fi jannatin na'imi, dalam surga-surganya yang tenang. La'man, tidak untuk orang, la'man tidak untuk la'man tidak untuk orang, tolabahu, tolaba menuntut siapa man hu akan ilmu, tolabahu menuntut siapa man hu akan ilmu, tolabahu menuntut siapa man hu akan ilmu, bisu'i niyatin, dengan niat yang buruk, bisu'i niyatin, dengan niat yang buruk, bisu'i niyatin, dengan niat yang buruk, au khubsi tawiyatin, atau maksud yang buruk, au khubsi tawiyatin, atau maksud yang buruk, au li agrodin, atau untuk tujuan ambisi, au li agrodin, atau untuk tujuan ambisi, dunyawiyatin, yang berbangsa dunia, au atau li agrodin dunyawiyatin, untuk ambisi dunia, gitu aja. Li agrodin dunyawiyatin, untuk ambisi dunia. Minjahin, dari kedudukan, bijahin, minjahin, dari kedudukan, minjahin, dari kedudukan, aumalin, atau harta, aumalin, atau harta, au mukasarotin, atau memperbanyak, fil atsba'i, dalam pengikut, watulabi, dan santri, fil atsba'i, dalam pengikut, watulabi, dan santri. Jangan, coba lihat dulu, jangan, videonya muter belum sih? Jangan dipegang, tapi dilihat aja. Udah muter belum sih dia? Kayaknya lupa mencet ya, apa udah ya? Udah ya? Nah, ini pasal yang pertama. Setelah dijelaskannya keutamaan ilmu dan pemilik ilmu, pemilik ilmu itu siapa? Pemilik ilmu itu bahasa Arabnya alimun, pemilik ilmu. Jamaknya ulama. Jadi para pemilik ilmu sama dengan ulama. Nah, setelah mempelajari bab tentang keutamaan ilmu dan ulama, musannif Syekh Ibnu Jamaah katakan, innama huwa fi haqqil ulama'il amilina al-abraril muttaqina alladzi qasadu bihi wajhallahil karim. Jadi yang disebutkan kemarin-kemarin tentang keutamaannya ilmu dan keutamaannya orang yang memiliki ilmu, yaitu ulama, itu bukan ulama-ulama biasa. Itu bukan kiai-kiai yang sering kita temui, itu bukan. Tapi kiainya lebih spesifik. Kata beliau, apa? Mereka adalah yang mengamalkan ilmunya. Al-ulama ul-amilin. Jadi yang dimaksud keutamaan ulama yang beliau sebutkan tadi, kemarin-kemarin, itu adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Orang yang punya ilmu, yang mengamalkan ilmunya. Karena ada orang yang punya ilmu, tapi nggak mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena ilmunya nggak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat, kata Imam Ghazali, adalah ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang, ingat nggak apa? Diamalkan. Makanya ilmu harus diamalkan, tapi diamalkannya juga punya cara. Jangan mentang-mentang punya ilmu langsung dikasih ke orang, sini nih gue ajarin. Enggak gitu. Ada tempatnya.
supaya pas posisinya. Kemudian al-abraril muttaqin. Jadi yang dimaksud juga bukan orang-orang sembarangan, tapi mereka tuh orang-orang yang bertakwa. Ada nggak orang yang berilmu tapi nggak bertakwa? Ada, banyak. Dia berilmu tapi dia nggak takut sama Allah. Banyak kayak gitu. Jadi yang dikatakan Syekh Ibnu Jamaah tentang luar biasanya keutamaan ulama dan ilmu itu ada spesifikasinya. Spesifikasinya itu adalah mereka ulama yang mengamalkan ilmunya dan juga mereka yang bertakwa. Yang mana alladzina qasadu bihi wajhallahil karim. Yang mana mereka semua punya niat tulus, ikhlas, semua yang mereka lakukan itu karena Allah. Ya, bukan ceramah atau ngajar karena pengen dapat duit banyak. Bukan ceramah atau ngajar karena pengen punya follower banyak. Tuh, bahaya tuh, niatnya kayak gitu tuh terselubung biasanya. Emang niat awalnya mah pengen nyebarin ilmu, cuman kok followernya dikit ya. Nah, udah itu pertanyaan itu. Berarti dia emang menyebarkan ilmu karena pengen followernya banyak, itu salah. Ntar ada keterangannya nih di bawah. Wazul faladaihi fi jannatin na'im, yang mana mereka ini dekat dengan Allah itu menginginkan surganya. Ya, walaupun dalam tasawuf nggak boleh begini ya. Tapi karena ini ranahnya belum masuk tasawuf, ini kitab akhlak ya, akhlak nggak masuk tasawuf akhlaki dia. Jadi kata Syekh Ibnu Jamaah, para ulama-ulama dan keilmuan yang diutamakan gimana sih? Jadi katanya Syekh Ibnu Jamaah, keutamaan ilmu dan para pemilik ilmu itu yang disebutkan beliau kemarin-kemarin itu ada spesifikasinya. Spesifikasinya apa? Ya mereka adalah ulama pemilik ilmu yang mengamalkan ilmunya. Mereka adalah orang yang bertakwa. Yang mana niatnya emang lillahi ta'ala, udah karena Allah doang. Wa zulfa ladaihi fi jannatin na'im. Bahkan kata beliau, mereka ini niatnya udah pengen masuk surga. Nah, itu nggak apa-apa kalau kata beliau. Tapi kalau kata kakak, masuk surga juga salah. Kalau kita nyari ilmu gara-gara pengen masuk surga, itu juga kurang baik deh, bukan salah, kurang baik. Karena nanti kita menafikan Tuhan, jadi kita nyari ilmu buat masuk surga lah, Allahnya buat apa gitu. Jadi ini kurang tepat menurut kakak, tapi ya nggak apa-apa. Namanya juga ulama ditulisnya tahun berapa, pasti berbeda dengan sekarang. Laman tolabuhu bisu ini ya, au khubsin tawiyah. Bukan mereka yang mencari ilmu dengan niat yang buruk. Ya misalkan nyari ilmu buat bunuh orang, itu kan ada kan ilmu-ilmu pelet begitu. Ilmu pelet kan hukum aslinya kan boleh. Cuman karena dipakainya buat hal-hal aneh ya jadinya jelek kan niatnya. Akhirnya dia bukan ilmu yang bermanfaat. Maka kalau nggak bermanfaat nggak diridhoi sama Allah. Atau juga punya maksud yang buruk. Pokoknya nanti ini gue belajar nih ngapalin Al-Quran 30 juz biar gue ntar pulang gue pengen ngebantai adik-adik gue kakak-kakak. Masih tahu gue udah hafal 30 juz nih, ayolah duel gitu, lu baca mau berapa juz kayak gitu. Itu udah niatnya udah kayak gitu, udah walaupun itu kan sebagai pemacu ya, tapi tetap itu salah. Walaupun itu pemacu buat kita mau ngapalin Quran atau mau belajar, tapi itu tetap aja salah karena niatnya buat ngalahin orang lain. Auli agrodin dunyawiyatin, nah ini yang kakak sebut tadi. Atau ulama ceramah, guru ngajar niatnya pengen duit. Udah tuh kalau niatnya pengen duit itu nggak boleh ya. Minjahin au malin au muqasaratin fil atba'i wa tullab. Jadi nggak boleh nyari ilmu niatnya buat naikin jabatan. Kan banyak kan udah S1 pengen naikin jabatan Jadi dia udah S1 terus dia pengen S2 dengan niat pengen naikin jabatan, itu kan berarti dia belajar buat naikin jabatan. Itu udah salah. Atau dia belajar biar nanti bisa ceramah keren, terkenal di mana-mana, uangnya banyak. Itu juga salah.
Kalau orang ceramah nyari duit, makanya orang-orang ceramah yang matokin duit itu kurang baik itu, kurang baik. Enak mah kalau pengen jadi penceramah udah nggak usah pakai manajemen, karena kadang-kadang yang ada manajemennya yang di bawah itu mereka itu memainkan gitu. Ini kalau ngundang Ustadz Dimas minimal 20 juta itu belum termasuk bensin mobil. Alah, ada kayak gitu, ada banyak, banyak banget. Nanti kalau kalian udah terjun di masyarakat, lihat ustadz ngundang ustadz ini, ngundang Habib ini ada. Kalau dia punya punya manajemen, ya bisa terkenal iya, duitnya banyak iya, tapi di baliknya tuh kayak gitu, di balik layarnya. Makanya jarang mereka itu ulama atau ustadz-ustadz muda itu hadir di tempat-tempat yang mohon maaf kurang baik gitu, kayak masyarakat miskin jarang hadir di tempat kayak gitu karena ada manajemen di dalamnya. Manajemen itu yang mengharuskan kalau mengundang ustadz ini minimal segini gitu, minimal segini. Nggak baik. Jadi kalau nanti kalau jadi ustadz sering diundang, bagusnya mah nggak usah pakai manajemen. Biar kamu langsung yang ngurus. Biar kalau diundang tuh nggak usah mikir-mikir. Ini mentang-mentang diundang sama orang tukang seblak gitu, dia nggak mau datang. Giliran diundang sama presiden datang, karena tahu bakal dapat lebih banyak mana. Itu nggak boleh itu. Niat belajar buat banyak follower, niat belajar buat nanti supaya banyak santri yang ngaji sama dia itu nggak boleh. Atau misalkan anak kiai, ah gue pengen ngaji yang bener ah, nanti kan gue kan di pondok kan udah banyak santri. Niat belajar dia buat santri itu yang salah, tapi harus karena Allah, harus karena Allah. Jadi sebenarnya bukan ilmu doang, semuanya harus karena Allah. Dalam tauhid itu semua perilaku itu harus lillahi ta'ala. Tapi kita lagi bahas ilmu, jadi kita masuknya ke ilmu dulu. Gitu. Faqad ruwiya maka sungguh telah diriwayatkan. Faqad ruwiya maka sungguh telah diriwayatkan. Faqad ruwiya maka sungguh telah diriwayatkan anin nabi dari Nabi Muhammad. Anin nabi dari Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Man tolabal ilma, man tolaba barang siapa yang menuntut ilmu. Man tolaba barang siapa yang menuntut ilmu. Belum. Man tolaba barang siapa yang menuntut al ilma akan ilmu. Man tolaba barang siapa yang menuntut al ilma akan ilmu. Liyumaria untuk mendebat. Siapa man? Liyumaria untuk mendebat siapa man? Bihi dengan ilmu. Bihi dengan ilmu. As-sufaha'a akan orang-orang bodoh. As-sufaha'a akan orang-orang bodoh. Auliyubahi atau untuk mendebat siapa man. Auliyubahi atau untuk mendebat siapa man bihi dengan ilmu. Bihi dengan ilmu. Al ulama'a akan para ahli ilmu. Al ulama'a akan para ahli ilmu. Auliyasrifa atau untuk memalingkan. Auliyasrifa atau untuk memalingkan. Auliyasrifa atau untuk memalingkan siapa man ya. Auliyasrifa atau untuk memalingkan siapa man wujuhan nasi pandangan manusia. Wujuhan nasi pandangan manusia. Ilaihi kepada man. Ilaihi kepada man. Ilaihi kepada man fahuwa adapun yang begitu, fahuwa adapun dia semua tuh, fahuwa adapun dia itu finnari dalam neraka. Itu finnari dalam neraka. Akhrojahu Tirmidzi, akhroja telah mengeluarkan akan hadis ini siapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Jadi bisa dibaca Tirmidzi, bisa dibaca Turmudzi. Sama kayak nanti ada ulama namanya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzuli,
bisa dibaca asyadzili, bisa dibaca asyadzuli. Nah, setelah Syekh Ibnu Jamaah menjelaskan bahwasannya setelah Syekh Ibnu Jamaah menjelaskan keutamaan ilmu dan ulama yang luar biasa, beliau menggarisbawahinya bahwasanya mereka ulama yang seperti apa? Mereka adalah ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang bertakwa, ulama yang dekat dengan Allah, yang mana niat mereka semua mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, belajar ilmu itu benar-benar karena Allah, bukan punya niat jahat, bukan karena ada maksud yang buruk, apalagi bukan karena dunia. Belajar bukan karena dunia. Makanya belajar, kuliah, pengen dapat gelar, nah itu jah namanya. Apa jah? Artinya kedudukan. Dia belajar pengen dapat gelar SAG, itu kata beliau, kata Syekh Ibnu Jamaah, itu bukan termasuk orang alim, kan? Atau dia belajar karena pengen nanti diterima di perusahaan anu, misalkan. Dia belajar S1, niatnya emang bukan gara-gara SAG, bukan gara-gara gelar, tapi dia niatnya buat bisa masuk perusahaan anu. Nah, itu kan berarti karena harta, biar duitnya banyak. Nah, itu juga salah. Tuh, bahaya banget. Atau dia belajar ngaji sambil bikin konten, atau ngaji karena pengen followernya banyak. Kan ada orang, pengen belajar yang pinter biar nanti bikin konten biar followernya banyak. Atau buat santrinya banyak. Ini belajar nih, karena nih ada orang begini, kakak juga pernah ngerasain dulu. Belajar sebentar nih, dikit. Ada orang belajar ke kita seneng. Besoknya kita mikir, pengen belajar, nanti biar bocah-bocah nambah banyak, belajar ke aneh, kayak gitu kan. Wah, itu sama itu. Sama itu. Bahayanya. Berarti dia belajar karena nyari santri. Salah, belajar itu harus karena Allah. Nah, itu semua diperkuat dengan hadis man talabal ilma liyumariya bihis sufaha aw liyubahi bihil ulama aw liyasrifa wujuhan nasi ilaihi fahuwa finnar. Jadi kata Nabi, orang barang siapa yang mencari ilmu untuk menebat orang-orang bodoh, udah tahu si A bego, kamu datang ke dia ngajakin debat biar kelihatan keren. Wah, itu. Atau sengaja nih datengin orang yang paling pintar di kelas, belajar semalaman, pakai kopi, rokok, belajar semalaman. Dengan niat besoknya pengen ketemu si A yang alimnya luar biasa, pengen debat sama dia. Itu salah. Ini Nabi sendiri yang bilang, itu nggak boleh kayak gitu. Auliyas rifa wujuhan nasi ilaihi. Atau dia belajar supaya nanti pas presentasi di kelas terlihat keren. Gue belajar biar besok pas presentasi nih orang-orang nih, teman-teman nih lihat gue keren. Waduh. Apa kata Nabi? Fahuwa finnar. Itu mereka semua itu masuk neraka. Orang yang belajar karena ingin mendebat orang bodoh, orang yang belajar karena ingin mendebat orang pinter, sama orang yang belajar karena pengen mejeng gitu, pengen dilihat keren sama orang. Itu semuanya di neraka. Bahaya. Wa anhu, dan dari Nabi Muhammad SAW. Wa anhu, dan dari Nabi Muhammad SAW, apa kata baginda Nabi selanjutnya? Man, barang siapa ta'allama, yang mempelajari, siapa man? Ta'allama, yang mempelajari, siapa man? Ilman, akan ilmu. Ilman, akan ilmu. Li ghairillahi, karena selain Allah. Li ghairillahi, karena selain Allah. Li ghairillahi, karena selain Allah. Aw aroda, atau menginginkan siapa man. Aw aroda, atau menginginkan siapa man. Bihi, dengan ilmu. Bihi, dengan ilmu. Ghairallahi, akan selain Allah. Ghairallahi, akan selain Allah. Fal yatabawwa,
maka falyatabawa maka ditempatkan siapa man maq'adahu akan tempat nyaman minan nari dari neraka. Narun itu api artinya. Tapi kalau dalam hadis sesuai siakul kalam ya namanya ya. Siakul kalam itu apa ya kemarin? Lupa lagi susunan kalimatnya. Jadi dilihat susunan kalimatnya. Ini finnari itu bukan di dalam api tapi dalam neraka artinya. Tapi nanti ada lagi finnari emang artinya di dalam api gitu. Tapi nar yang dimaksud di sini neraka. Nanti kalau belajar bahasa Arab namanya ada siakul kalam itu susunan kalimat. Itu harus diperhatiin. Kosakata bahasa Arabnya sama, cuman artinya bisa berbeda karena susunannya bukan bermaksud ke arah situ. Nah, jadi hadis yang kedua yang dikutip oleh Syekh Ibnu Jamaah, kata Nabi, man ta'allama ilman li ghairillahi, barang siapa yang belajar bukan karena Allah. Belajar karena orang tua, belajar karena guru, belajar karena cewek, atau dia menginginkan sesuatu bukan Allah. Artinya dia belajar tapi ada keinginan lain gitu. Ada keinginan lain. Punya niat yang lain. Yang niatnya bukan ke Allah arahnya. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka orang-orang yang seperti itu akan diletakkan di neraka. Rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Waruwiya dan diriwayatkan man, adapun barang siapa. Jadi kakak lupa tuh, setiap man di depan itu mubtada itu. Kadang-kadang lupa disebutin ininya. Waruwiya dan disebutkan man, adapun barang siapa ta'alama yang belajar siapa man, ilman akan ilmu. Sama ini artinya kayak sebelumnya. Ilman akan ilmu, mimma dari apa-apa. Minma. Maknya tuh mak nafi. Mimma dari tidaknya. Yubtagho yang dituntut. Bihi dengan ilmu. Bukan ma ya. Bihi dengan ilmu. Wajhullahi menghadap Allah. Atau karena Allah. La yata'allamu tidak mempelajari siapa man hu akan ilmu. La yata'allamu tidak mempelajari siapa man hu akan ilmu illa kecuali liusiba untuk mendapatkan siapa man bihi dengan ilmu arodon akan ambisi minad dunya dari dunia. Arodon akan ambisi minad dunya dari dunia. Lam yajid maka tidak akan mendapatkan. Lam yajid maka tidak akan mendapatkan siapa man. Lam yajid maka tidak akan mendapatkan siapa man. Arfal jannati aroma surgawi. Arfal jannati aroma surga. Yaumal kiamati pada hari kiamat. Lam yajid maka tidak akan mendapatkan siapa man. Arfal jannati akan aroma surga. Yaumal kiamati pada hari kiamat. Jadi hadis yang ketiga yang dinukil oleh Imam Ibnu Jamaah, kata beliau, kata Nabi Muhammad SAW, man ta'alama ilman mimma yubtaghu bihi wajhullah. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu tapi dia tidak niatkan kepada Allah.
Barang siapa yang mencari ilmu tapi bukan karena Allah. La yata'allamuhu illa liyasiba bihi ardhan minad dunya. Dia tidak mempelajari ilmu kecuali untuk mendapatkan hal-hal yang ada di dunia. Nah, maka orang-orang seperti itu yang niat belajarnya berkaitan dengan dunia, lam yajid arfal jannah, maka tidak akan mencium aroma surga nanti di hari kiamat. Jangankan bisa lihat surga, aromanya aja nggak kecium gitu. Nggak kecium karena aroma surga itu kecium, entah kecium menggunakan hidung atau menggunakan rasa. Aromanya surga aja nggak kecium tuh bagi orang-orang yang mencari ilmu niatnya karena dunia, karena harta. Niat ada tuh orang di luar, pengen kuliah, kenapa? Karena menantu apa sih kalau kita misalnya kan mertua ya, karena mertuanya pengennya sama S1 gitu, akhirnya dia pengen kuliah sampai S1 supaya bisa nikahin pujaan hati. Wah, itu udah dunia banget itu, udah dunia banget. Orang-orang yang belajarnya karena dunia, ini belajar apapun ya, kecuali ilmu dunia ya emang pelajarannya buat itu, tapi ya harus didasari lillahi ta'ala. Belajar matematika lillahi ta'ala, belajar Inggris lillahi ta'ala. Kenapa bisa lillahi ta'ala? Karena tujuannya nanti kan bisa bantu orang. Banyak kan orang yang gak ngerti bahasa Inggris, kasih tahu jangan dicengin. Ada banyak di kampung-kampung orang yang belum bisa bahasa Inggris. Kalau mereka pergi ke Jakarta kan yang bahas banyak kosakata Inggrisnya, ada orang yang gak ngerti kasih tahu kan. Kita bantu orang dapat pahala. Jangan karena pengen jadi macam-macam, udah belajar lillahi ta'ala aja. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu hadis lagi nih, udah habis itu. Enggak deh, lanjutin dah satu bab. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah, Nabi, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Inna awalan nasi, sesungguhnya awal manusia. Inna awalan nasi, sesungguhnya awal manusia. Yuqda, diputuskan. Siapa manusia? Yuqda, diputuskan siapa manusia? Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Nah, siapa orang-orang yang diputuskan atau sudah ditentukan nanti di hari kiamat? Kata Nabi, wa dzakara, dan telah menyebutkan siapa Nabi Muhammad. Wa dzakara, dan telah menyebutkan siapa Nabi Muhammad, as-salasata, akan tiga golongan. As-salasata, akan tiga golongan. Wa fihi, dan dalam tiga. Wa fihi, dan dalam tiga, dalam salasa. Pertama, siapa? Rojulun, laki-laki. Seseorang ya, rojulun, seseorang. Ta'allama, mempelajari. Siapa? Rojulun, al-ilma, akan ilmu. Al-ilma, akan ilmu. Rojulun, seseorang. Ta'allama, yang mempelajari. Siapa rojulun? Al-ilma, akan ilmu. Wa'allamahu, wa'allama, dan mengajarkan siapa rojulun, hu, akan ilmu. Ini yang kedua nih. Wa'allamahu, wa'allama, dan mengajarkan siapa rojulun, hu, akan ilmu. Wa qara'a, dan membaca siapa rojulun. Wa qara'a, dan membaca siapa rojulun, Al-Qur'ana, akan Al-Qur'an. Tiga golongan tuh. Tiga golongan yang kata Nabi nanti di hari kiamat itu udah ditentuin. Pertama orang yang belajar, kedua orang yang mengajar, ketiga orang yang membaca Al-Quran. Orang yang mempelajari ilmu, orang yang
mengajarkan ilmu, guru, dan orang yang membaca Al-Quran. Apa ketentuan mereka di hari kiamat? Fa'utiya maka didatangkan. Fa'utiya maka didatangkan. Fa'utiya maka didatangkan. Bihi dengan rojulun. Bihi dengan rojulun. Fa'arrafa maka mengingatkan. Siapa Allah? Fa'arrafa maka mengingatkan siapa Allah. Hu akan rojulun. Fa'arrafa maka mengingatkan siapa Allah. Hu akan rojulun. Ni'amahu akan nikmat-nikmatnya rojulun. Ni'amahu akan nikmat-nikmatnya rojulun. Ni'matun, ni'matani, ni'amun. Ni'amahu akan nikmat-nikmatnya rojulun. Fa'arafa maka mengakui siapa rojulun. Ha akan ni'am. Fa'arafa maka mengakui siapa rojulun. Ha akan ni'am. Qala maka berkata siapa Allah. Fama maka apapun. Fama maka apapun. Almilta yang telah engkau amalkan. Amilta yang telah engkau amalkan. Fiha pada nikmat-nikmat, ni'am, fiha pada ni'am. Fama maka apapun amilta yang telah engkau lakukan atau amalkan fiha pada nikmat-nikmat. Qala maka berkata siapa rojulun. Qala maka berkata siapa rojulun, laki-laki. Ta'allamtu belajar siapa saya al ilma akan ilmu. Ta'allamtu belajar siapa saya al ilma akan ilmu. Wa'allamtu dan mengajarkan siapa saya hu akan ilmu. Wa'allamtu dan mengajarkan siapa saya hu akan ilmu. Wa qara'tu dan membaca siapa saya. Wa qara'tu dan membaca siapa saya. Fika karnamu Al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Qala maka berkata siapa Allah. Qala maka berkata siapa Allah. Kadzabta berbohong siapa engkau. Kadzabta berbohong siapa engkau. Walakinnaka akan tetapi dirimu. Walakinnaka akan tetapi dirimu. Walakinnaka akan tetapi dirimu. Ta'alamta belajar siapa kamu. Al-ilma akan ilmu. Ta'alamta belajar siapa kamu. Al-ilma akan ilmu. Liyuqala agar disebut. Liyuqala agar disebut. Alimun orang yang alim. Alimun orang yang alim. Wa qara'ta dan telah membaca siapa kamu. Wa qara'ta dan telah membaca siapa kamu. Al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Wa qara'ta dan membaca siapa kamu. Al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Liyuqala agar dikatakan. Liyuqala agar dikatakan. Huwa adapun dia itu qari'un orang yang baca Quran. Itu qari'un orang yang baca Quran. Faqad qila maka sungguhlah dikatakan.
Faqad qila maka sungguh telah dikatakan, faqad qila maka sungguh telah dikatakan, summa kemudian umiro diperintahkan, bihi dengan rojulun, umiro diperintahkan bihi dengan rojulun, fasuhiba maka diseret, fasuhiba maka diseret, ala wajhihi, ala wajhihi, apa sih? Ala wajhihi di hadapan rojulun, ala wajhihi di hadapan rojulun, ala wajhihi di apa? Di hadapan rojulun. Sebenarnya bukan itu artinya, cuman kakak mempermudah aja ini. Hatta ulqiya sehingga dilemparkan siapa rojulun. Hatta ulqiya sehingga dilemparkan siapa rojulun. Nanti itu ada hatta yang masuk ke isim, ada hatta yang masuk ke fiil. Ini hatta yang masuk ke fiil. Hatta ulqiya sehingga dilemparkan siapa rojulun finnari pada neraka. Finnari pada neraka. Kakak ulangi ya. Jadi ada hadis di mana ini perkataan daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah dengar daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah. Jadi ada beberapa manusia itu udah ditentukan sama Allah. Maksudnya udah ditentukan tuh ketahuan gitu. Ketahuan kalau dia itu nggak jujur, udah ditentuin orang-orangnya. Jadi nggak usah berbohong kalau di sana. Kalau di hari kiamat tadi nggak usah berbohong, percuma. Nah, ada 3 golongan yang udah ditentuin tuh. Pertama, rojulun ta'allamal ilma, seseorang yang mempelajari ilmu, orang yang ngaji, wa 'allamahu dan orang yang mengajar, guru, wa qara'al Qur'an dan orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang belajar, mengajar dan membaca Al-Qur'an. Nah, 3 golongan ini cerita ya, lagi nyeritain 3 golongan ini, mereka ini ditentukan di hari kiamat. Ceritanya tuh udah ditentukan di hari kiamat. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Jadi Allah tuh ngasih ke 3 golongan ini nikmat-nikmatnya yang luar biasa. Allah kan banyak nikmatnya. Nah, lalu ditanyain, Allah nanya, engkau gunakan apa nikmat-nikmatku? Nah, mereka bilang, yang satunya, saya buat belajar. Yang satu laginya bilang, saya buat ngajarin orang. Yang satu laginya bilang, saya buat baca Quran. Nah, lalu Allah bilang, bohong. Kan kadzabta, bohong. Walakinnaka ta'allamal ilma liyuqala alim. Bohong engkau. Engkau belajar ilmu karena pengen disebut orang alim kan? Nah, gitu. Kata Allah. Terus juga, bohong kamu. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari. Kamu baca Quran supaya dibilang kamu ahli Quran kan? Kamu baca Quran supaya orang tuh nganggap kamu tuh rajin baca Quran kan? Faqad qila, begitupun seterusnya. Jadi dia belajar ilmu, dia membaca Quran, niatnya buat aneh-aneh. Ngaji biar kelihatan alim. Ngaji biar nanti, buset dah, Dimas alim banget, gila. Dimas walaupun begini tapi dalam hatinya, keren nih gue disebut alim. Itu bahaya begitu. Bahaya. Ada begitu di hati, bahaya. Atau lagi baca Quran nih, bismillahirrahmanirrahim. Di kanannya ada cewek lewat cantik lagi. Kenal kita kan, dilanjutin suaranya agak bagus-bagusin nih.
Atau kalau nggak dibagus-bagusin sengaja dikecilin gitu. Kecilin biar kelihatan tawadu. Itu sama aja. Sama aja itu. Jadi dia baca Quran karena ada hal-hal yang lain, pengen disebut orang rajin baca Quran lah segala macam. Nah, kata Nabi Muhammad dalam hadis ini, umi robihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Itu orang-orang kayak gitu langsung dilempar ke neraka. Nggak pakai nanya-nanya lagi, udah lempar aja udah. Lempar aja. Makanya ngaji-ngaji begini nih, jaga hati juga. Jangan sampai nanti kalian lewat nih dari sini ke kamar, di jalan tuh banyak yang ngeliatin kalian, di hati kalian ada, wah gue keren nih dia diliatin sama yang lain, dibawa kitab lagi hari Minggu. Wah, jangan. Jangan sampai ada kayak gitu. Bener itu. Langsung dilemparin ke neraka. Oh, itu bahaya itu. Atau sampai kamar nih, langsung, wih Masya Allah, Injan, Masya Allah, Dimas. Di hati kalian sih emang kelihatan kesel, tapi ada seneng-senengnya gitu. Langsung tuh, lempar neraka udah. Nggak usah hisab, lempar itu. Orang-orang kayak gitu. Makanya belajar itu susah. Susah belajar itu. Bukan modal kita khidmat ke guru doang, tapi kita harus berhadapan sama Allah ini. Belajar mengajar itu susah. Kakak ngajar begini nih, niatnya konten, wah itu bahaya itu. Bahaya itu. Bahaya. Bahaya. Tapi ada satu hal yang kita tuh nggak boleh suuzon gitu. Nggak boleh suuzon. Jadi gini, kakak punya guru. Guru kakak min auliyaillah, wali. Tapi beliau, setiap udah masuk tangga gajian, beliau tuh minta ke bagian keuangan, minta uang. Jadi kan kesannya kan seakan-akan beliau itu ngajar karena pengen ini kan. Tapi beliau wali. Maksud kakak begini, jangan nganggap orang itu, jangan nganggap gampang buruk orang lain. Jangan nganggap gampang buruk orang lain. Karena itu bahayanya ke kita sendiri, apalagi kita suuzon sama wali. Makanya kalau kalian ada temen, guru, keluarga, mereka tuh kelihatan kayak punya niat nggak baik gitu. Udah, kalian jangan ikut-ikutan ini. Maksudnya jangan ntar ini. Jangan. Udah lepasinnya itu. Mungkin gitu kan, mungkin cari kemungkinan supaya dia itu dianggap baik di mata kita. Cari kemungkinan supaya dia itu dianggap baik di mata kita. Ada orang gerak-geriknya mencurigakan, kayak mau maling HP. Ya waspada mah boleh, ya, hati-hati boleh. Tapi kita jangan langsung ngejas, jangan langsung bilang di hati kita, maling orang nih, bahaya nih jadi pentungan misalnya. Maling nih, jangan bilang gitu. Kali aja dia diem-diem begitu, lagi ngumpet gitu. Lagi dikejar sama penjahat. Jadi intinya harus husnuzon aja udah. Jalan terbaik itu husnuzon. Jalan dekat kepada Allah, jalan terbesarnya itu husnuzon. Menganggap baik kepada seluruh makhluk. Walaupun itu binatang. Nah, puncaknya mah. Walaupun kita belajar begini nih. Belajar karena ini, belajar karena gara-gara kita udah ngerti ilmu ini, wah belajar jangan sampai ini nih, belajar jangan sampai ada niatan jadi orang alim nih. Ntar kalian lihat teman kalian, dia belajar pengen jadi alim, nah salah dia salah. Oh jangan kayak gitu. Jangan. Diem aja udah diem. Diem dan kita berusaha untuk husnuzon aja. Mungkin hati saya aja yang kotor gitu kan. Dia mah sebenarnya niatnya bukan jadi orang alim, belajar, bukan hati saya aja yang kotor. Astagfirullah. Lebih baik kayak gitu. Ya. Nah, dikit lagi. Nah, tadi hadis yang tadi itu akhrajahu Muslim wan Nasa'i. Diriwayatkan sama Imam Muslim dan Nasa'i. Nanti kalau kalian udah bisa baca kitab, baca tuh Kutubus Sittah. Ya. Kitab hadis yang 6. Wah, Habib Umar hafal di luar kepala itu. Bukhari kan kita kan taunya Bukhari Muslim doang. Ada itu. 4 lagi. Nasa'i, Tirmizi, lupa. Ibnu Majah, Abi Dawud. Itu kitab hadis. Kitab hadis besar-besar. Wa an Hamad bin Salamata. Ini daripada Hamad bin Salamah.
Wa an Hamad bin Salamata, dan itu tetap dari Hamad bin Salamah. Bukan hadis berarti ini ya. Apa kata Hamad bin Salamah? Man, barang siapa, tolaba yang menuntut, siapa man? Tolaba yang menuntut siapa man? Al-haditha, akan sebuah hadis. Al-haditha, akan sebuah hadis. Li ghairillahi, karena selain Allah. Li ghairillahi, karena selain Allah. Li ghairillahi, karena selain Allah. Ta'ala, halnya maha luhur siapa Allah. Ta'ala, halnya maha luhur siapa Allah. Mukira, maka dijadikan malapetaka. Mukira, maka dijadikan malapetaka. Bihi, dengan man. Mukira, maka dijadikan malapetaka bihi, dengan man. Mukira, maka dijadikan malapetaka bihi, dengan man. Jadi orang yang mempelajari hadis atau orang yang mengambil hadis, kan terkenal dulu kan, Imam Bukhari ngambil satu hadis dari gurunya Fulan bin Fulan, jalan kaki dari kota Bukhara ke Mesir, dari kota Bukhara kemana, 1 bulan buat dapetin satu hadis doang. Nah, orang-orang kayak Imam Bukhari yang pada zaman itu, kan sekarang udah nggak ada kayak gitu. Ini ceritanya aja nih ceritanya. Jadi orang-orang yang memburu hadis pada zaman itu, kalau dia niatnya itu karena selain Allah, misalkan dia niat ngambil hadis supaya nanti pas pulang kampung orang-orang tuh berbondong-bondong ngambil hadis ke dia gitu. Itu orang-orang yang punya niat selain Allah, mukira bihi, maka malapetaka akan datang kepadanya. Maka malapetaka akan datang kepadanya. Entah tiba-tiba kampungnya banjir, bisa jadi malapetaka datang kepadanya. Kata Imam Hamad bin Salamah. Wa an Bishrin, dan daripada Bishr. Ini kakak juga nggak tahu ya nama-nama ulamanya nih, apa sahabat atau tabi'i, nanti dicari sendirilah nama-namanya. Wa an Bishrin, dan dari Bishr. Ini bisa Bishr al-Hafi, bisa Bishr siapa ini, Allahu a'lam. Nanti carilah, bukan Allahu a'lam sih, belum dicari aja ini. Wa an Bishrin, dan dari Bishr, apa kata Bishr? Auha, telah mewahyukan. Auha, telah mewahyukan. Siapa Allahu Allah? Auha, telah mewahyukan siapa Allahu Allah, ila Dawuda, kepada Nabi Allah Dawud. Ila Dawuda, kepada Nabi Allah Dawud. Ila Dawuda, kepada Nabi Allah Dawud alaihi salam. Apa katanya Allah kepada Nabi Allah Dawud? Ya Dawud, la taj'al, jangan engkau jadikan. La taj'al, jangan engkau jadikan. Itu mah terjemah ya. La taj'al, jangan menjadikan siapa kamu. La taj'al, jangan menjadikan siapa kamu. La taj'al, jangan menjadikan siapa kamu. Baini, antara diriku Allah. Baini, antara diriku, dalam kurung Allah. Baini, antara diriku. Wa bainaka, dan antara dirimu. Wa bainaka, dan antara dirimu. Aliman, akan orang yang alim. Aliman, akan orang yang alim. Maftunan, yang tergoda dunia. Maftunan, yang tergoda dunia. Aliman maftunan, orang alim yang tergoda dunia. Fayasuddaka, fayasudda, maka menghalangi, siapa orang alim. Fayasudda, maka menghalangi siapa orang alim, ka, akan dirimu. Ka, akan dirimu. Fayasudda, maka menghalangi siapa orang alim maftunan itu ya. Ka, akan dirimu, bisukrihi, dengan kegilaannya alim. Bisukrihi, dengan kegilaannya alim.
Bisukrihi dengan kegilaannya alim, ya alim maftun. An mahabbati dari kecintaanku. An mahabbati dari kecintaanku. Ulaika adapun mereka siapa? Aliman maftunan, mereka orang-orang yang alim, yang tergoda dunia. Ulaika adapun mereka, orang alim yang tergoda dunia, itu kutta'ut thoriq, pembegal jalan. Itu kutta'ut thoriq, pembegal jalan. Atau para pembegal jalan, kalian jamak ini. Itu kutta'ut thoriq, itu para pembegal jalan, ala ibadi atas hamba-hambaku. Ala ibadi atas hamba-hambaku. Jadi katanya Bishr, Allah itu mewahyukan kepada Nabi Daud. Wahyunya Allah berbunyi kayak gimana kepada Nabi Daud? Wahai Daud, la taj'al baini wa bainaka aliman maftunan. Jangan kau menjadikan antara diriku dan dirimu itu ada orang alim yang cinta dunia. Ya, ada orang alim yang tergoda dunia. Kenapa? Fayasuddaka bisukrihi an mahabbati, karena orang alim yang tergoda dunia itu adalah penghalang untuk mencintaiku, kata Allah kepada Nabi Daud, penghalang untuk mencintaiku. Dan mereka aliman maftunan, orang-orang alim yang cinta dunia, orang-orang alim yang tergoda dengan keindahan dunia, ulaika qutta'ut thoriq ala ibadi, mereka adalah penghalang-penghalang, penutup atau hambatan hamba-hambaku untuk sampai kepadaku. Gitu. Atau bisa disebut ulama su'. Jadi ulama-ulama su', ulama-ulama yang cinta dunia, ulama-ulama yang tergoda sama dunia, itu penghalang antara hamba dengan Tuhannya. Ini wahyu yang disampaikan kepada Nabi Daud dari Bishr. Wallahu a'lam bishawab.